Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan juga siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Bersama saya Kak Meutian Harisha dalam program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Nah, oke adik-adik, jadi pada sesi kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas soal-soal persiapan TKA untuk matematika SMA, matematika wajib. Yang dalam hal ini kita akan banyak membahas untuk materi program linear. Nah, di materi ini kakak bagi menjadi beberapa bagian. Nah, pada sesi kali ini kita akan fokus ke bagian yang pertama dulu. Nah, di bagian pertama ini kita akan banyak membahas terkait sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau biasa juga disingkat dengan SPTLDV. Nah, apa saja yang akan kita bahas di SPTLDV ini? Yang pertama adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu sendiri. Kemudian bagaimana menggambar grafik daerah himpunan penyelesaian dari SPTLDV. Kemudian bagaimana menyusun SPTLDV dari grafik. Jadi ini kebalikannya ya. Bagaimana kita menggambar dari SPTLDV-nya, persamaannya, pertidaksamaannya. Kemudian bagaimana kalau kita menggambar grafiknya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada pemodelan matematika pada SPTLDV. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama. Nah, di sini ada sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sistem ini adalah sistem yang terdiri dari beberapa pertidaksamaan linear dengan variabel terbanyaknya ada 2. Nah, ini contohnya, kakak di sini punya contoh. Yang pertama yaitu X tambah Y lebih besar atau sama dengan 5 dan 2Y kurang 3X lebih kecil atau sama dengan 6. Nah, ciri-ciri dari pertidaksamaan itu kita menggunakan tanda seperti ini, lebih besar atau lebih kecil. Itu adalah ciri-ciri yang pertama untuk pertidaksamaan. Nah, kemudian di sini ada linear dua variabel. Nah, jadi di persamaan yang kita punya, di pertidaksamaan yang kita punya, itu kita menggunakan dua variabel saja, yaitu variabel terbanyaknya cuma ada 2. Nah, seperti itu untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Adapun di sini kita memakai kata sistem, artinya ada beberapa pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan yang kita punya itu lebih dari 2 ke atas seperti itu. Oke. Kemudian ke bagian yang kedua, di sini ada daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan. Oke, nah di sini kita lihat, di sini kita punya dulu X sama dengan 2. Bagaimana gambar grafik dari X sama dengan 2? Gambar ini menunjukkan bahwa untuk berapapun nilai X-nya, nilai Y-nya, X-nya itu selalu konstan di X sama dengan 2. Nah, ini sebenarnya contoh dari persamaan. Jadi kakak lihatkan dulu untuk bentuk grafik dari persamaan X sama dengan 2. Itu grafiknya seperti ini. Kemudian kita lihat untuk pertidaksamaannya X lebih besar dari 2. Bagaimana himpunan penyelesaian dari X sama dengan 2. Artinya jika kita memiliki X sama dengan 2 berarti berada di sini ya. Maka daerah penyelesaiannya itu adalah yang garis hijau ini. Ini berarti dia ke kanan karena dia lebih besar dari 2. Adapun kita memakai garis putus-putus di sini, itu menandakan bahwa 2 itu tidak masuk. Dia lebih besar dari 2 tapi 2 tidak masuk. Seperti itu. Kemudian untuk X sama dengan lebih besar atau sama dengan 2. Nah, di sini kita menggunakan tanda sama dengan, artinya nanti garisnya itu garis penuh. Ya, jadi ini bedanya kalau dia tandanya lebih besar saja maka garisnya putus-putus. Kemudian kalau ada tanda sama dengannya berarti dia
garisnya full. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk X lebih kecil dari 2, berarti daerah penyelesaiannya itu X sama dengan 2 yaitu ke kiri. Untuk X lebih kecil atau sama dengan 2 juga sama. Dia garisnya itu full. Nah, ini untuk daerah himpunan penyelesaian untuk nilai X. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk nilai Y-nya. Di sini kita punya Y lebih kecil dari negatif 3. Berarti himpunan penyelesaiannya itu nilai Y kan ada di garis vertikal. Maka nilai Y-nya itu di sini. Berarti untuk yang lebih kecil dari negatif 3, maka himpunan penyelesaiannya itu ke bawah. Ini sama garisnya putus-putus karena dia tidak ada tanda sama dengannya. Begitu juga yang X lebih besar dari negatif 3, berarti daerahnya ke atas. Seperti itu. Oke, ini untuk daerah himpunan penyelesaian. Kemudian kita lihat lagi contohnya di sini bagaimana menggambar untuk daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan dari X tambah Y lebih besar atau sama dengan 5. Nah, di sini cara menggambarnya, cara menentukan DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya, yang pertama adalah kita menentukan titik potongnya terlebih dahulu. Kita menggambar garisnya dengan mencari titik potong terlebih dahulu. Nah, di sini kita punya masukan saja untuk mencari titik potong. Kita misalkan saja di sumbu X-nya itu sama dengan, misalnya X-nya sama dengan 0, maka misalnya kita substitusi X-nya sama dengan 0, maka Y-nya itu berarti bernilai, misalnya di sini kan persamaannya X tambah Y sama dengan 5. Berarti X tambah Y sama dengan 5. X-nya 0 berarti 0 tambah Y sama dengan 5 atau Y sama dengan 5. Nah, maka Y-nya sama dengan 5. Y-nya sama dengan 5. Maka untuk Y-nya, kalau Y-nya 0, berarti X-nya itu berarti 5. Maka di sini kita dapat titiknya itu 0,5. Di sini titiknya 5,0. Nah, maka di sini dari pertidaksamaan ini kita sudah mempunyai 2 titik, yaitu titik 0,5 dengan titik 5,0. Artinya 2 titik ini adalah titik potong dari pertidaksamaan ini. Oke, kemudian bagaimana cara menentukan DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya? Kita tentukan dulu tadi, titiknya kan 0,5 berarti berada di sini, dan 5,0 itu yang di sini. Maka kemudian kita tarik garis lurus dari kedua titik potong ini. Maka itulah garisnya yang dinamakan dengan garis pertidaksamaan X tambah Y lebih besar atau sama dengan 5. Kemudian bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaiannya? Kita lihat di sini. Misalnya di sini kita berpatokan ke titik X. Berarti X lebih besar atau sama dengan 5 dikurang Y. Nah, karena tadi kita sudah tahu bahwa kalau X lebih besar atau sama dengan, maka dia arahnya itu ke kanan. Maka daerah himpunan penyelesaiannya itu di arah sini ya. Ini yang DHP-nya yang kakak kasih garis biru-biru. Nah, begitu juga misalnya kalau kita mau mengambil patokannya titik Y, kita juga bisa menuliskannya berarti Y lebih besar atau sama dengan 5 dikurang X. Sama tadi ini. Nah, di sini ada Y lebih besar atau sama dengan 5, berarti dia ke atas untuk daerah himpunan penyelesaiannya. Seperti itu. Oke. Kemudian kita coba lanjutkan. Nah, di sini selanjutnya kita punya daerah himpunan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, kan di sini kita tadi sudah menentukan daerah himpunannya untuk masing-masing variabel ya. Sekarang kita masuk ke
sistemnya. Tadi kalau sistem itu berarti kumpulan pertidaksamaan. Misalnya kita punya dua pertidaksamaan atau lebih. Nah, seperti itu. Di sini kita coba lihat. Di sini kita punya pertidaksamaan yang pertama, yaitu X tambah Y lebih besar atau sama dengan 5. Kita tadi sudah menggambarkan daerah himpunan penyelesaiannya. Ini yang garis hijau. Kemudian bagaimana lagi kalau kita punya satu persamaan lagi, pertidaksamaan lagi, yaitu 2Y kurang 3X lebih kecil atau sama dengan 6. Di sini himpunan penyelesaiannya berarti dia ke bawah dengan cara yang sama tadi, yaitu menentukan titik potong kemudian menggambarkan garisnya melalui kedua titik potong tersebut, maka kita akan memperoleh daerah himpunan penyelesaiannya itu seperti ini. Gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan DHP untuk sistem pertidaksamaan? Berarti kita menggabungkan dua pertidaksamaan ini. Maka gambarnya akan seperti ini. Grafiknya akan seperti ini. Di sini kita gabungkan pertidaksamaan yang pertama dengan pertidaksamaan yang kedua. Maka daerah yang memiliki dua kali arsiran, itulah daerah himpunan pertidaksamaan dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini. Nah, maka daerah himpunan penyelesaiannya itu yang ini. Oke. Di sini kita lihat bahwa daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah daerah irisan. Oke, daerah irisan antara dua pertidaksamaan. Seperti itu. Oke, coba kita lanjutkan. Nah, di sini kita punya beberapa pertidaksamaan. Kita coba lihat. Nah, ini dia gambar grafik untuk daerah himpunan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan keempat ini. Yang pertama di sini kita lihat X tambah Y lebih kecil atau sama dengan negatif 2. Maka garisnya itu di sini. Ini kita agak bingung lihatnya karena bercampur semua, hampir tercampur semua untuk daerah irisannya. Nah, di sini kakak punya tips untuk mencari daerah himpunan penyelesaian dari banyak sistem pertidaksamaan itu dengan cara kita balik. Jadi yang diarsir adalah daerah yang bukan himpunan penyelesaian. Jadi kita balik. Jadi daerah yang bukan himpunan penyelesaian itu kita arsir, maka daerah yang bersih itulah daerah himpunan pertidaksamaan dari sistem pertidaksamaan linear ini. Maka kalau kita lihat gambar grafik di sini, itu daerah himpunan penyelesaiannya itu yang di sebelah sini. Ini yang bersih yang tidak memiliki arsiran. Jadi itu tipsnya kalau kita punya sistem pertidaksamaan yang lebih dari 2. Nah, jangan sampai kita bingung melihat mana daerah arsiran dari keempat pertidaksamaan ini. Maka untuk itu tipsnya kita balik. Nah, yang diarsir adalah daerah yang bukan himpunan penyelesaian. Seperti itu. Maka daerah yang tidak memiliki arsiran itulah daerah himpunan penyelesaiannya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut di sini. Nah, ini. Bagaimana kemudian menyusun sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari grafik. Nah, misalnya kita punya grafiknya seperti ini. Ini grafik yang kita punya. Bagaimana bentuk pertidaksamaan dari grafik tersebut. Nah, cara menentukan pertidaksamaannya itu kita bisa menentukan titik yang dilalui dari garis ini terlebih dahulu. Nah, cara menentukan ininya kan kita bisa memakai 2 titik. Rumus mencari 2 titik yaitu berarti di sini kita punya titiknya itu ini, titik potongnya. Titik yang dilalui yaitu ini, berarti ini titik yang dilalui adalah 0,2. Di sini titik yang dilalui adalah 1,5.
0. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa ada 2 titik yang dilalui oleh garis ini dari pertidaksamaan ini. Nah, kita bisa menggunakan informasi 2 titik ini untuk kita masukkan ke rumus 2 titik ini untuk mencari persamaannya. Nah, seperti itu. Coba kita substitusi ini, terserah ya yang mana yang mau kalian jadikan sebagai X1 Y1, X2 Y2 itu terserah. Misalnya kita jadikan ini sebagai X1 Y1, ini X2 Y2. Maka kita masukkan ke rumusnya ini berarti Y kurang Y1-nya tadi 2 per X dikurang 0. Ini sama dengan Y2-nya tadi 0 dikurang 2, Y1-nya 2, kemudian X2-nya 1 dikurang X1-nya 0. Nah, oke. Kemudian kita selesaikan, berarti ini Y kurang 2 per X kurang 0, berarti sisa X ya, kita tulis X saja. Sini 0 kurang 2 yaitu negatif 2, ini 1 kurang 0, 1. Kita kali silang, kita akan memperoleh di sini berarti dikali 1 berarti tetap nilainya Y kurang 2 sama dengan negatif 2 kali X berarti negatif 2X. Seperti itu. Kemudian kita coba lihat, kita coba susun kembali, berarti ini adalah Y kita gabungkan atau kita selesaikan untuk titik Y sama dengan, berarti ini yang 2 kita pindahkan, berarti Y sama dengan negatif 2X tambah 2. Oke, seperti itu. Jadi kita berpatokan dengan nilai Y. Nah, nilai Y di sini kita lihat kembali gambarnya. Ini arah daerah penyelesaiannya itu ke bawah ya, atau dia ke kiri. Berarti tandanya tadi yaitu kalau ke kiri atau ke bawah berarti dia lebih kecil. Di sini bisa kita pakai lebih kecil dari negatif 2X tambah 2. Oke, maka untuk daerah pertidaksamaan dari gambar ini, dari grafik ini, yaitu Y lebih kecil atau sama dengan negatif 2X tambah 2. Atau kita susun ulang lebih rapi, berarti kita punya Y tambah 2X lebih kecil atau sama dengan 2. Seperti itu. Maka inilah pertidaksamaan yang kita punya dari grafik di sini. Seperti itu. Oke, coba kita lanjutkan. Nah, ini kita coba lihat untuk salah satu contoh soalnya. Di sini sistem pertidaksamaan yang tepat untuk menggambarkan daerah hasil penyelesaian atau DHP dari gambar di samping. Nah, di sini kita punya 2 garis, garis yang merah dengan garis yang biru. Artinya kita 2 punya pertidaksamaan di sini, kemudian daerah irisannya itu yang DHP ini, daerah himpunan penyelesaiannya. Kita mau mencari sistem pertidaksamaan yang tepat untuk menggambarkan grafik ini. Nah, kita lihat dulu di sini. Kita mulai tentukan dari, kita cek saja ya opsinya. Di sini ada X lebih besar atau sama dengan 0. Kita cek apakah X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Perhatikan sumbu X. X-nya mulai dari 0. Daerah himpunan penyelesaiannya itu mulai dari 0. Lebih besar ya, betul ya. Berarti dia betul bahwa dia lebih besar dari 0 untuk nilai X-nya. Berarti yang B juga betul. Oke, kita langsung saja cek kedua opsi ini. Kemudian Y-nya lebih besar atau sama dengan 0. Kita lihat nilai Y-nya yang vertikal, dia mulai dari 0 ke atas. Berarti betul dia lebih besar dari 0 juga. Nah, selanjutnya di sini kita punya
3Y tambah 2X lebih kecil atau sama dengan 12. Nah, oke, di sini kita punya 3Y tambah 2X. Cara mengecek yang mana garis dari pertidaksamaan ini, kita bisa menentukannya dengan mensubstitusi X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ya. Misalnya ini berarti kita tulis di sini 3Y tambah 2X lebih kecil atau sama dengan 12. Kita coba substitusi Y-nya sama dengan 0, berarti di sini 0 tambah 2X lebih kecil sama dengan 12. Berarti X sama dengan 12 per 2 itu 6. Berarti X-nya itu yang 6. Oh ini. Yang titik potongnya 6 ya. Berarti yang merah ini itu adalah yang 3Y pertidaksamaan dari 3Y tambah 12 sama dengan 12. Nah, di sini saya masih menggunakan tanda sama dengan karena kita belum tahu dia arahnya ke bawah atau ke atas. Oke ya, jadi kita simpan dulu ini. Ini nama garisnya dari yang merah ini adalah 3Y tambah 2X, sorry ya 2X di sini. Tambah 2X sama dengan 12. Berarti yang biru ini adalah 2Y tambah 3X. Berarti ini 2Y tambah 3X sama dengan 12 juga. Oke. Kita sudah punya masing-masing untuk namanya. Nah, kita lihat. Karena himpunan daerah, himpunan penyelesaiannya itu ke bawah, maka artinya tandanya itu adalah kita memakai tanda lebih kecil atau sama dengan. Nah, itu. Berarti ini juga lebih kecil atau sama dengan. Nah, berarti di sini opsi yang tepat. Di sini karena ini yang opsi B, dia memakai tanda lebih besar. Berarti yang ini salah ya. Berarti yang jawaban yang betulnya adalah yang alfa. Yaitu lebih kecil dari 12. Lebih kecil juga ini kata sama dengan 12. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba lanjutkan. Oke. Di sini kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu bagaimana memodelkan matematika pada sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Di sini kita langsung saja masuk ke contoh soalnya, yaitu 2 kali bagaimana dengan kalau ada kalimat 2 kali bilangan pertama itu lebih kecil dari bilangan kedua. Jika X untuk bilangan pertama dan Y untuk bilangan kedua, maka model pertidaksamaan yang tepat adalah. Nah, biasanya juga di soal-soal pertidaksamaan linear dua variabel itu biasa diberikan keterangan kalimat-kalimat seperti ini ya. Jadi bagaimana kita melihat bagaimana kita pintar-pintar untuk memodelkan kalimat ini ke dalam bentuk matematika seperti itu. Nah, di sini tadi kita lihat bahwa katanya yaitu kalimatnya adalah 2 kali bilangan pertama. Tadi bilangan pertama di sini itu adalah si X. Maka kita tuliskan 2 kali bilangan pertama atau 2X. Lebih kecil, berarti lebih kecil dari bilangan kedua. Berarti bilangan kedua adalah yang Y ini. Berarti langsung saja ya, seperti ini. Berarti model matematikanya adalah 2X lebih kecil dari Y. Seperti itu. Tidak ada tanda sama dengannya karena dia bilang di sini cuma lebih kecil saja. Maka opsi yang tepatnya itu yang ini, yang delta. Oke, kita coba lanjutkan. Nah, ini dia untuk soalnya. Contoh soal dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu. Di sini kita punya sebuah pesawat terbang dapat menampung 210 penumpang. Nah, penumpang kelas eksekutif dapat membawa bagasi sebanyak 40 kg.
Kemudian penumpang kelas ekonomi dapat membawa 20 kg bagasi. Pesawat tersebut hanya dapat membawa 6.000 kg bagasi. Nah, jika X adalah jumlah penumpang kelas eksekutif dan Y adalah jumlah penumpang kelas ekonomi, maka model matematikanya yang menggambarkan kondisi di atas adalah. Nah, dari kasus ini itu kita akan menggambarkan bagaimana model matematikanya. Seperti itu. Di sini kita coba garis bawahi beberapa kalimat di sini. Ini ada ditentukan bahwa X itu adalah jumlah penumpang. X adalah jumlah penumpang kelas eksekutif dan Y adalah jumlah penumpang kelas ekonomi. Nah, di sini kita lihat dulu dari sisi penumpangnya. Nah, di sini kita lihat dari sisi penumpangnya, itu pesawat ini dapat menampung 210 penumpang. Jadi kita bisa tuliskan dulu yang pertama yaitu X dari sisi penumpang ini ya, berarti X tambah Y. Di sini hanya dapat menampung 210, berarti tidak boleh lebih dari 210 ya. Berarti kita bisa tuliskan model matematikanya atau pertidaksamaannya itu berarti lebih kecil atau sama dengan 210. Seperti itu. Ini maksudnya adalah jumlah penumpang kelas eksekutif ditambah dengan jumlah penumpang kelas ekonomi itu lebih kecil atau sama dengan 210. Itu persamaan pertama yang kita punya. Ini modal matematika pertama yang kita punya. Kemudian untuk dari sisi bagasi. Di sini kita bisa membawa bagasi 40 kg untuk penumpang eksekutif. Berarti bisa kita tuliskan 40X. X itu tadi eksekutif ditambah untuk ekonomi yaitu 20, berarti tambah 20Y itu lebih kecil atau sama dengan 6.000. Nah, di sini kenapa kita menggunakan tanda lebih kecil atau sama dengan? Karena batasnya itu 6.000 ya. Ini hanya dapat, pesawat tersebut hanya dapat membawa 6.000 kg bagasi. Jadi tidak boleh lebih. Maka kita tuliskan dia 6.000 ke bawah. Batasnya itu, batas maksimalnya itu 6.000. Jadi kita sudah punya dua pertidaksamaan ini. Nah, di sini kita lihat opsinya. Berarti di sini kita cek opsi yang pertama. Ini betul. Nah, di sini 2X semuanya A, B, C, D, E-nya itu berbentuk 2X tambah Y lebih kecil dari 3.000. Sementara persamaan kedua yang kita punya di sini itu berbentuk 40X tambah 20Y lebih kecil atau sama dengan 6.000. Maka ini kita coba sederhanakan. Oke, kita masing-masing hilangkan dulu nolnya. 1, kemudian kita coba bagi 2. Ini bisa dibagi 2 ya, semuanya berarti ini kita dapat 4 bagi 2, 2X, 2 bagi 2, 1 berarti sisa Y lebih kecil atau sama dengan 600 bagi 2, berarti 300. Nah, berarti sama ya. Ini bentuknya jadi 2X tambah Y itu lebih kecil dari 300. Berarti kita lihat opsi yang kedua ini betul. Betul. X-nya lebih besar ya. Karena tidak ada yang karena tadi X itu adalah jumlah penumpang kelas eksekutif, jadi dia nilainya harus di atas 0 karena jumlah penumpang itu tidak ada yang bernilai negatif. Itu tandanya. Kemudian ini X elemen R. Nah, apakah ada jumlah penumpang yang bernilai desimal? Nah, ini tidak ada ya, karena bilangan real itu adalah semua bilangan yang ada di garis bilangan. Jadi desimal juga masuk, pecahan juga masuk. Nah, kita lihat di sini karena X itu adalah mewakilkan jumlah penumpang, maka X elemen R atau X katanya X ini adalah anggota dari bilangan real, berarti itu tidak termasuk ya. Berarti ini untuk syarat ini itu salah, berarti kita coret untuk yang elemen R karena tidak ada jumlah penumpang
yang bernilai desimal seperti itu atau bentuk pecahan. Semuanya adalah bilangan bulat atau integer atau biasa juga disimbolkan dengan Z ini. Z ini artinya integer atau bilangan bulat. Jadi antara ketiga ini saja ya opsinya. Kita cek lagi di sini. Nah, di sini kita sudah tahu di sini ada tanda lebih kecil, tidak ada tanda sama dengannya. Berarti ini salah ya. Ini salah, berarti jangan pilih yang C. Kemudian ini X tambah Y 300. Padahal yang 300 itu yang 2X. Berarti ini juga salah. Berarti ini coba cek ini betul. 2X tambah Y 300. Ini lebih besar dari 0. Y besar 0. Integer juga. Bilangan bulat. Oke. Itu untuk soal untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi mungkin itu saja untuk materi hari ini. Kita cukupkan sampai sini. Kita lanjutkan untuk pembahasan program linear pada sesi selanjutnya di bagian kedua. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.